Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Perkenalkan, nama saya Haura Nafezayu dari kelas 10 DKP. Saya di sini akan menjelaskan tentang makhluk hidup dan lingkungannya terkait tugas IPAS. Mengapa sih makhluk hidup membutuhkan lingkungannya? Makhluk hidup membutuhkan lingkungan untuk bertahan hidup, mendapatkan makanan, air, udara, dan tempat tinggal. Lingkungan juga dipengaruhi oleh makhluk hidup loh. Misalnya melalui aktivitas fotosintesis tumbuhan, siklus air, dan perubahan iklim. Makhluk hidup dan lingkungannya dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup. Tumbuh dan berkembang biak, bernapas atau expirasi, beradaptasi, bergerak, membutuhkan nutrisi, peka terhadap rangsangan, dan mengeluarkan zat sisa. Yang kedua, komponen lingkungan hidup. Ada biotik merujuk pada suatu makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan abiotik adalah merujuk pada suatu yang tidak hidup, seperti air, udara, matahari, dan lain-lain. Yang ketiga, ada komponen biotik berdasarkan tingkat organismenya. Ada individu merupakan organisme tunggal, contohnya satu pohon, satu burung, atau satu bakteri. Dan populasi adalah kumpulan dari individu-individu sejenis yang menempati area dan waktu tertentu. Contohnya populasi burung di taman. Dan terakhir ada komunitas, kumpulan dari berbagai populasi yang berbeda yang saling berinteraksi di suatu area dan waktu tertentu. Contohnya komunitas hutan yang terdiri dari populasi pohon. Dan yang keempat ada komponen abiotik. Ada air, tanah, udara, dan cahaya matahari. Yang kelima, berdasarkan perannya. Ada produsen adalah organisme yang mampu menghasilkan makanan sendiri, biasanya melalui fotosintesis. Dan konsumen adalah organisme yang tidak dapat membuat makanan sendiri dan harus mendapatkan energi dengan memakan organisme lain. Sedangkan dekomposer atau penguraian adalah organisme yang berperan penting dalam ekosistem dengan penguraian bahan organik dari sisa-sisa makhluk hidup yang mati seperti tumbuhan dan hewan menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Yang keenam, interaksi biotik dan abiotik. Ada rantai makanan adalah urutan peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup yang menunjukkan aliran energi dan nutrisi. Dan jaring-jaring makanan adalah hubungan yang kompleks dari rantai-rantai makanan dalam sebuah komunitas ekologis yang menunjukkan hubungan siapa yang mengonsumsi siapa. Dan yang terakhir ada siklus energi adalah proses perpindahan energi dari suatu organisme ke organisme lain melalui rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang ketujuh, interaksi antar komponen biotik. Ada simbiosis atau mutualisme, komensialisme, dan parasitisme. Ada juga predasi, kompetisi, dan netralisme. Dan yang terakhir, ke-8 adalah jenis-jenis pencemaran lingkungan. Ada pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Nah, cukup sekian pembahasan makhluk hidup dan lingkungannya dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau yang dilebih-lebihkan. Bye-bye.